Halo semuanya, kembali namaku Rizky Sareza. Lagi ngejeditin BBL kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izinkan saya di sini untuk memulai presentasi dari grup 19 dengan tema Project Based Learning sebagai pemenuhan tugas akhir mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Liza Alfia SE MSc AKT CA dan Ibu Ayu Dwini Oktari SE MS AK. Perkenalkan, kami dari kelompok 19 dengan anggota kelompok yang pertama Renaldi Kartobi dengan NPM terakhir 154 dan saya sendiri Rizky Sareza dengan NPM terakhir 174. Di sini saya akan membacakan table of contents yang akan kami diskusikan pada presentasi kali ini. Yang pertama ada profil perusahaan, yang kedua overview kinerja keuangan, yang ketiga analisis konseptual framework, yang keempat analisis kepatuhan perusahaan terhadap PSAK nomor 1, 2, 14, 16, dan 19, yang kelima dampak penerapan PSAK, dan yang keenam ada regulasi pasar modal. Yang pertama ada profil perusahaan. Kelompok kami menganalisis perusahaan yang bergerak pada bidang konstruksi dan infrastruktur. Yang pertama ada PT Paramita Bangun Sarana Tbk dengan kode PBSA, merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang bidang utamanya bergerak dalam penyediaan jasa konstruksi bagi industri minyak kelapa sawit. Jasanya termasuk konstruksi pabrik, jalan, dermaga, serta jasa mekanik dan kelistrikan. Perusahaan yang kedua ada PT Armada Berjaya Trans Tbk dengan kode Jaya, merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang bergerak dalam bidang jasa transportasi. Perusahaan ini menyediakan jasa transportasi kendaraan bermotor untuk barang umum, jasa manajemen transportasi, serta pergudangan dan penyimpanan. Baik, selanjutnya saya akan membandingkan kinerja keuangan dari PT Paramita Bangun Sarana Tbk dan PT Armada Berjaya Trans. Poin pertama ada penjualan neto, di mana PBSA mengalami kenaikan pendapatan sebesar 162,16%. Dari Jaya sendiri mengalami kenaikan pendapatan sebesar 9,04%. Bagaimana sih cara menghitung persentase kenaikan tersebut? Jadi, kita dapat mencarinya dengan menghitung nilai pendapatan di tahun sekarang dikurangi dengan nilai pendapatan di tahun sebelumnya. Lalu hasilnya kita bagi dengan nilai pendapatan di tahun sebelumnya. Hasilnya kita kalikan dengan 100. Maka kita sudah mendapatkan persentase dari kenaikan atau penurunan dari pendapatan tersebut. Selanjutnya saya akan bacakan secara ringkas mengenai overview kinerja perusahaan. Poin selanjutnya yaitu ada laba bruto, di mana dari posisi PBSA mengalami kenaikan laba kotor sebesar 55,66%. Jaya sendiri mengalami kenaikan sebesar 1,94%. Selanjutnya ada laba neto, di mana PBSA mengalami kenaikan laba bersih sebesar 61%, sedangkan Jaya mengalami penurunan laba neto sebesar 23,79%. Poin selanjutnya ada total liabilitas, di mana PBSA mengalami kenaikan liabilitas sebesar 8,3%, sedangkan Jaya mengalami kenaikan liabilitas sebesar 20,51%. Selanjutnya ada total ekuitas, di mana PBSA juga mengalami kenaikan ekuitas sebesar 11%, sedangkan Jaya mengalami kenaikan sebesar 6,54%. Yang terakhir ada total aset. Dari PBSA sendiri mengalami kenaikan total aset sebesar 9,42%, sedangkan Jaya mengalami kenaikan total aset sebesar 2,51%. Selanjutnya, analisis rasio keuangan dari PT Paramita Bangun Sarana Tbk dan PT Armada Berjaya Trans Tbk. PBSA mencatat ROA sebesar 15,62%, sedangkan Jaya mencatat ROA mengalami penurunan sebesar 3,30%. ROA atau rasio laba terhadap aset menggambarkan seberapa banyak penghasilan yang bisa dilakukan sebuah perusahaan dari total asetnya. Lalu PBSA mencatat ROE sebesar 20,76%, sedangkan Jaya mencatat ROE mengalami penurunan sebesar 3,69%. ROE atau rasio laba terhadap ekuitas
menggambarkan tingkat pengembalian terhadap total ekuitas perusahaan. Selanjutnya ada rasio lancar. PBSA mencatat rasio lancar sebesar 3,23 kali. Sedangkan Jaya mencatat rasio lancar sebesar 4,43%. Hal ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Rasio lancar mengukur kemampuan perseroan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar yang dimiliki. Baik, selanjutnya saya akan membahas analisis konseptual framework dari PT Paramita Bangun Sarana Tbk dan PT Armada Berjaya Trans Tbk. Kerangka konseptual sendiri merupakan konsep yang mendasari pelaporan keuangan. Kerangka konseptual framework berbentuk segitiga kerucut ke bawah yang memiliki 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama berisi tentang tujuan akuntansi, tingkatan yang kedua berisi tentang karakteristik kualitatif dan unsur, dan tingkatan yang ketiga berisi tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Untuk tingkatan pertama sendiri, kami telah menyimpulkan berdasarkan hasil analisis dari kedua perusahaan bahwa PT Paramita Bangun Sarana Tbk dan PT Armada Berjaya Trans telah menyediakan laporan keuangan yang berfungsi untuk menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna bagi pengguna utama, terutama investor, lender, kreditur, dalam pembuatan keputusan tentang penyediaan sumber daya. Tingkatan selanjutnya atau tingkatan kedua yaitu karakteristik kualitatif, di mana PBSA dan Jaya telah menyajikan informasi keuangan yang relevan, salah satunya dengan memiliki nilai prediksi, dibuktikan pada laporan ikhtisar kinerja saham, sehingga memiliki nilai sebagai masukan untuk proses prediksi yang digunakan oleh investor untuk memenuhi ekspektasi mereka di masa depan. Selanjutnya, karakteristik kualitatif penyajian yang jujur, dibuktikan pada laporan keuangan konsolidasian PBSA dan Jaya yang telah diaudit sesuai dengan penyajian jujur yang lengkap, yang terdiri atas laporan posisi keuangan konsolidasian 31 Desember, lalu ada laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, lalu ada catatan atas laporan keuangan, dan termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan. Masih di tingkatan kedua ada peningkatan kualitas, di mana PBSA dan Jaya telah menyajikan informasi keuangan yang dapat dibandingkan, dapat diverifikasi tepat waktu, dan dapat dipahami. Dibuktikan pada laporan keuangan kedua perusahaan yang sudah sesuai dengan ketepatwaktuan. Selanjutnya, tingkatan ketiga tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan, di mana PBSA dan Jaya telah menerapkan kelima unsur asumsi yang mendasari struktur akuntansi keuangan, seperti entitas ekonomi, kelangsungan usaha, unit moneter, periodisitas, dan basis akrual. Dibuktikan pada penggunaan mata uang rupiah yang digunakan sebagai acuan mata uang dalam laporan keuangan kedua perusahaan. Tingkatan ketiga prinsip, di mana PBSA dan Jaya telah menerapkan 4 dasar prinsip akuntansi dalam mencatat dan melaporkan transaksi yang terdiri dari pengukuran, pengakuan pendapatan, pengakuan beban, dan pengungkapan penuh. Dibuktikan pada informasi keuangan kedua perusahaan yang telah mengukur aset keuangan pada biaya perolehan yang diamortisasi. Tingkatan ketiga yang terakhir ada kendala, di mana informasi keuangan yang disajikan PBSA dan Jaya harus mempertimbangkan biaya penyediaan informasi terhadap manfaat yang dapat diperoleh dari menggunakannya. Hal ini dapat berupa ketersediaan informasi pada laman daring perseroan, media elektronik, atau media cetak. Baik, perkenalkan, nama saya Rinaldi Kartobi dengan NPM 2211031154. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis kami terhadap implementasi kepatuhan PT Armada Berjaya Trans dan PT Paramita Bangun Sarana pada PSAK nomor 1, 2, 14, 16, dan 19. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai PSAK nomor 1. PSAK nomor 1 merupakan pernyataan standar akuntansi keuangan yang menyajikan tentang karakteristik atau kaidah tentang pelaporan keuangan, yaitu laporan laba rugi ataupun laporan posisi keuangan. Sedangkan isi dan substansi dari PSAK 1 sendiri ialah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan kompresif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan analisis kami, PT Paramita Bangun Sarana Tbk dan PT Armada Berjaya Trans Tbk
telah mengikuti ketentuan yang diatur dalam laporan laba rugi PSAK nomor 1. Hal ini ditunjukkan dengan tidak disajikannya pos-pos luar biasa atau extraordinary item pada laporan laba rugi kedua perusahaan. Selain itu, kedua perusahaan telah menunjukkan kelengkapan perusahaan dalam mengungkapkan pos-pos akun sesuai dengan ketentuan PSAK nomor 1. Selanjutnya PSAK 2. PSAK nomor 2 adalah pernyataan standar akuntansi keuangan yang membahas mengenai rincian penerimaan dan pengeluaran secara kas dalam satu periode akuntansi. Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari metode langsung ataupun metode tidak langsung. Sedangkan isi dan substansi dari PSAK nomor 2 sendiri adalah arus kas dari aktivitas operasi, dari aktivitas pendanaan, dan dari aktivitas investasi. Selanjutnya berdasarkan analisis kami, PT Armada Berjaya Trans Tbk dan PT Paramita Bangun Sarana Tbk telah memenuhi peraturan yang ada di PSAK nomor 2, yaitu kedua entitas menyajikan laporan arus kas dalam 3 bagian, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Selanjutnya PSAK 14, yang mana adalah pernyataan standar akuntansi keuangan yang menyediakan persediaan, di mana persediaan adalah penentuan jumlah biaya yang diakui sebagai aset dan adanya perlakuan akuntansi selanjutnya atas aset tersebut sampai pendapatan yang diakui. Isi dan substansi dari PSAK 14 sendiri adalah nilai relasi neto, nilai wajar persediaan, biaya persediaan pemberian jasa, pengakuan sebagai beban, dan pelaporan. Berdasarkan analisis kami, pengungkapan informasi mengenai persediaan barang dagangan yang ada di PT Armada Berjaya Trans Tbk dan PT Paramita Bangun Sarana Tbk diungkapkan melalui laporan posisi keuangan pada bagian aset lancar untuk jumlah persediaan dan diungkapkan melalui laporan laba rugi untuk pengakuan sebagai biaya, sehingga telah sesuai dengan PSAK nomor 14. Selain itu, PT Paramita Bangun Sarana Tbk dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Dalam hal ini, PT Paramita Bangun Sarana Tbk mengakui persediaan sebagai material konstruksi dan digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya PSAK nomor 16 yang mengatur mengenai aset tetap. Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat di atas 1 tahun. Isi dan substansi dari PSAK 16 sendiri adalah pengakuan, pengukuran, penyusutan penurunan nilai, penghentian pengakuan, dan pengungkapan. Berdasarkan laporan keuangan PT Armada Berjaya Trans Tbk, perusahaan telah menyajikan dan melaporkan aset tetap sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK nomor 16. Hal ini dibuktikan dengan ketepatannya dalam mengakui aset, menentukan jumlah tercatat, menghitung beban penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus. Oke, selanjutnya PSAK nomor 19 yang mengatur mengenai aset tak berwujud. Apa sih aset tak berwujud tuh? Aset tak berwujud adalah aset tetap perusahaan yang secara fisik tidak dapat dinyatakan tetapi berpengaruh terhadap kontinuitas perusahaan seperti hak paten, merek dagang, hak cipta, dan lain-lain. Berdasarkan hasil analisis kami, PT Paramita Bangun Sarana Tbk dan PT Armada Berjaya Trans Tbk telah menyajikan informasi mengenai aset tak berwujud sesuai dengan ketentuan PSAK nomor 19. Hal ini memiliki peran penting dalam meningkatkan nilai perusahaan. Aset tak berwujud berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan Indonesia yang berlaku di Indonesia merupakan aset non-moneter yang teridentifikasi tanpa adanya wujud fisik. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak penerapan PSAK nomor 1 pada PT Armada Berjaya Trans Tbk dan PT Paramita Bangun Sarana Tbk. Bagi pengguna eksternal, PT Paramita Bangun Sarana dan PT Armada Berjaya Trans Tbk telah menyajikan laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan ketentuan PSAK 1 yang meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi dan penghasilan kompresif lain selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, dan catatan atas laporan keuangan yang berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain. PT Paramita Bangun Sarana Tbk dan PT Armada Berjaya Trans Tbk telah memenuhi syarat kepatuhan perusahaan sesuai dengan PSAK nomor 1, sehingga penyajian laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi para pemakai seperti investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok, dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Selanjutnya, dampak penerapan PSAK 2 terhadap PT Armada Berjaya Trans Tbk dan PT Paramita Bangun Sarana Tbk, yaitu kedua entitas telah menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi kompresif, serta laporan arus kas yang merupakan indikator utama dalam melakukan evaluasi investor atau kreditor dalam melakukan tindakan keputusan investasi kepada perusahaan, di mana dalam hal ini PT Armada Berjaya Trans Tbk dan PT Paramita Bangun Sarana Tbk merupakan objek dari keputusan investasi itu sendiri, sehingga peranan laporan keuangan dalam mengambil suatu tindakan keputusan investasi sangat diperlukan, karena laporan keuangan berfungsi sebagai alat dalam menggambarkan suatu kondisi perusahaan.
Dalam hal ini, PT Paramita Bangun Sarana Tbk dan PT Armada Berjaya Trans Tbk telah menyajikan laporan arus kas dengan metode langsung dengan kesesuaian format serta pos laporan yang disajikan, sehingga pengguna dapat menggunakan informasi yang ada dalam laporan arus kas ini dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan investasi. Selanjutnya, dampak penerapan PSAK nomor 14 pada PT Armada Berjaya Trans Tbk dan PT Paramita Bangun Sarana Tbk, yaitu pada PT Armada Berjaya Trans Tbk, entitas tidak mengungkapkan seperti apa metode perhitungan persediaan yang digunakan, sehingga belum menerapkan ketentuan dalam PSAK 14. Namun, PT Armada Berjaya Trans Tbk menyatakan persediaan sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi neto mana yang lebih rendah. Hal ini sudah sesuai dengan PSAK nomor 14. Sedangkan pada PT Paramita Bangun Sarana Tbk telah mencatat persediaan sesuai dengan ketentuan PSAK 14, yaitu dengan menyatakan persediaan sebagai nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Perseroan menggunakan metode rata-rata dalam pencatatan persediaan, sehingga perusahaan dapat menangani barang-barang yang sangat milik dalam jumlah besar dan mengukurnya dengan biaya rata-rata. Selanjutnya, dampak penerapan PSAK 16 terhadap PT Armada Berjaya Trans Tbk dan PT Paramita Bangun Sarana Tbk. Penerapan akuntansi aset tetap menurut PSAK nomor 16 pada PT Armada Berjaya Trans Tbk dan PT Paramita Bangun Sarana Tbk sudah sesuai pada standar akuntansi keuangan, di mana kedua entitas menghitung penyusutan dengan metode garis lurus, sehingga kedua entitas dapat melihat aspek waktu daripada aspek kegunaan dan mudah saat diaplikasikan dalam akuntansi, karena dalam metode penyusutan garis lurus, beban penyusutan untuk tiap tahun nilainya sama besar dan tidak dipengaruhi dengan hasil atau output yang diproduksi dan meminimalkan beban pajak. Penyajian aset tetap dalam membuat laporan keuangan secara wajar dan benar akan sangat membantu manajemen perusahaan dalam menyampaikan informasi keuangan yang dapat dipercaya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat digunakan untuk menentukan kegiatan perusahaan serta dalam pengambilan keputusan. Sehingga kedua entitas telah menyajikan laporan aset tetap melalui pengakuan aset tetap, pengukuran aset tetap, penyusutan aset tetap, dan penghentian pengakuan aset tetap. Selanjutnya, dampak penerapan PSAK 19. PT Paramita Bangun Sarana Tbk dan PT Armada Berjaya Trans Tbk telah mencatat metode amortisasi aset tak berwujud dengan metode garis lurus, yaitu metode yang digunakan untuk menghitung amortisasi harta tak berwujud yang dilakukan pada bagian-bagian yang sama besar dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran selama masa manfaat yang telah ditetapkan. Amortisasi aset tidak berwujud dianggap penting karena dapat menurunkan pendapatan kena pajak dan kewajiban pajak dan dapat memberikan informasi kepada investor mengenai pendapatan usaha yang sebenarnya, sehingga penerapan PSAK 19 dalam laporan keuangan PT Paramita Bangun Sarana Tbk dan PT Armada Berjaya Trans Tbk diharapkan dapat memberikan relevansi nilai informasi yang positif bagi investor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ketaatan kedua entitas, yaitu PT Armada Berjaya Trans Tbk dan PT Paramita Bangun Sarana Tbk terhadap regulasi yang ada di pasar modal. Salah satu regulasi yang ada di pasar modal yaitu laporan keuangan berkala harus terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, PT Armada Berjaya Trans dan PT Paramita Bangun Sarana Tbk telah memenuhi kelima aspek laporan keuangan berkala tersebut. Berikut adalah bukti-buktinya. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan. Yang kedua adalah laporan laba rugi dan penghasilan kompresif lain. Yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas. Yang keempat adalah laporan arus kas. Dan terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Kedua entitas telah memenuhi salah satu dari regulasi pasar modal, sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Armada Berjaya Trans Tbk dan PT Paramita Bangun Sarana Tbk telah memenuhi regulasi laporan keuangan berkala di ketentuan pasar modal. Oke, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai project based learning kami, yaitu analisis kepatuhan PSAK nomor 1, 2, 14, 16, dan 19 pada PT Armada Berjaya Trans Tbk dan PT Paramita Bangun Sarana Tbk. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami dan semoga presentasi kami dapat cukup untuk memenuhi kebutuhan tugas project based learning akuntansi keuangan menengah 1. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.